Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Safa Salsabila dalam video pembelajaran antropologi. Sebelum kita mulai, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan baik ya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari tentang ilmu antropologi. Dan lebih spesifiknya lagi, hari ini kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip dasar antropologi. Apa sih prinsip dasar antropologi itu? Nah, untuk mengetahui lebih dalam dan untuk memperkaya pengetahuan teman-teman, yuk kita simak video pembelajaran antropologi berikut ini. Setiap ilmu pengetahuan tentu memiliki prinsip-prinsip dasar tersendiri. Begitu juga dengan ilmu antropologi. Dalam ilmu antropologi, terdapat 3 prinsip dasar yang harus dikuasai oleh antropolog. Prinsip yang pertama adalah pendekatan holistik. Prinsip yang kedua, perspektif emik dan etik. Prinsip yang ketiga atau prinsip yang terakhir adalah relativisme kebudayaan. Ketiga prinsip dasar tersebut harus diketahui dan dikuasai oleh para antropolog, karena hal tersebut merupakan bekal bagi mereka dalam melakukan penelitian. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai ketiga prinsip dasar antropologi tersebut, yuk simak penjelasan berikut ini. Prinsip dasar antropologi yang pertama adalah pendekatan holistik. Nah, tahu nggak sih kenapa dalam antropologi terdapat suatu pendekatan yang disebut dengan pendekatan holistik? Antropologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai manusia dan kebudayaannya. Oleh sebab itu, antropologi memiliki sifat holistik. Sedangkan pendekatan holistik merupakan suatu pemikiran yang menganggap bahwa fenomena sosial budaya yang ada di sekitar kita memiliki keterkaitan dengan fenomena lainnya, membentuk keterkaitan yang berpengaruh timbal balik terhadap elemen-elemen yang ada di dalamnya. Pada umumnya, pendekatan holistik digunakan untuk memahami secara menyeluruh mengenai fenomena-fenomena sosial dan budaya yang ada di sekitar kita, dengan cara menggali berbagai informasi mengenai beragam aspek-aspek kehidupan manusia yang berpotensi mempengaruhi fenomena-fenomena tersebut. Pendekatan holistik merupakan bagian sentral atau bagian yang penting dari ketiga prinsip dasar antropologi. Hal ini karena seseorang tentunya tidak dapat secara sepenuhnya dalam memahami kebudayaan hanya dari satu aspek saja, baik dari aspek sejarah, aspek bahasa, aspek tubuh, bahkan masyarakat kita yang bersifat kompleks. Dengan menggunakan pendekatan holistik, para antropolog dapat mengungkap kompleksitas fenomena, baik fenomena biologis, fenomena sosial, bahkan fenomena budaya. Secara singkat, pendekatan holistik ingin mengetahui bagaimana aspek-aspek kehidupan manusia dapat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan holistik erat kaitannya dengan teknik observasi partisipatif. Apa sih teknik observasi partisipatif itu? Teknik observasi partisipatif merupakan suatu metode penelitian atau praktik lapangan etnografi di mana para ahli antropolog akan tinggal dan hidup bersama dengan informannya serta mengikuti aktivitas sehari-hari informannya dengan tujuan untuk mendapatkan data observasi yang lebih mendalam. Melalui observasi partisipatif, para ahli antropolog dapat lebih memahami mengenai integrasi yang ada dalam kehidupan yang pada umumnya dianggap terpisah dalam kehidupan masyarakat yang kompleks, seperti hubungan antara keluarga, agama, politik, bahkan ekonomi. Prinsip dasar antropologi yang kedua adalah perspektif emik dan perspektif etik. Saat menggali informasi mengenai kebudayaan, seringkali para antropolog dihadapkan dengan situasi sulit dalam pemilihan sudut pandang yang akan diterapkan.
antara akan menggunakan sudut pandang dari masyarakat yang sedang dikaji atau menggunakan sudut pandang pribadi sebagai seorang ahli antropologi. Dalam ranah ilmu antropologi, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam menambah wawasan dan menggambarkan kebudayaan yang sedang dikaji. Kedua pendekatan tersebut adalah perspektif emik dan perspektif etik. Perspektif yang pertama adalah perspektif emik. Istilah emik berasal dari istilah linguistik yang sering disebut dengan fonemik, yang berarti bahwa suatu metode yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan suatu kebudayaan berdasarkan sudut pandang atau perspektif masyarakat sebagai pemilik kebudayaan yang sedang dikaji. Apabila suatu kebudayaan dikaji dengan pendekatan atau perspektif emik, maka hasil temuan akan bersifat spesifik budaya atau culture specific, atau akan menghasilkan suatu temuan yang berbeda dalam konteks budaya yang berbeda. Pendekatan emik dapat dilakukan dengan metode wawancara maupun metode observasi. Suatu fenomena atau kebudayaan yang seringkali dianggap benar dalam suatu kelompok masyarakat tertentu belum tentu dianggap benar dalam kelompok masyarakat yang lain. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan untuk senyum terhadap orang asing sebagai bentuk dari ramah tamah. Akan tetapi, hal tersebut berbeda dengan warga Rusia. Di Rusia, apabila kita tersenyum kepada orang asing, hal tersebut dianggap sebagai hal yang tidak sopan. Contoh lain adalah, masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan untuk membunyikan klakson kendaraan, baik mobil maupun motor, dengan tujuan untuk menyapa orang yang dikenal saat berpapasan di jalan. Akan tetapi, hal tersebut berbeda dengan masyarakat Norwegia, karena apabila kita melakukan hal tersebut di negara Norwegia, maka akan dianggap sebagai hal yang sensitif, karena pada negara tersebut membunyikan klakson merupakan suatu hal yang menunjukkan keadaan darurat. Berdasarkan contoh tersebut, dapat diketahui bahwa suatu fenomena budaya pada suatu tempat belum tentu memiliki nilai, pemahaman, dan berlaku sama pada suatu tempat yang lain. Dengan demikian, diperlukannya perspektif emik untuk dapat mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis suatu kebudayaan berdasarkan sudut pandang pelaku kebudayaan yang sedang dikaji. Perspektif yang kedua adalah perspektif etik. Etik dalam ilmu antropologi merupakan suatu istilah yang berasal dari istilah linguistik yang disebut dengan fonemik, yang berarti bahwa suatu metode atau strategi yang digunakan dalam memahami dan menggambarkan suatu kebudayaan yang sedang diteliti berdasarkan atau berfokus pada sudut pandang peneliti itu sendiri, atau bisa disebut juga dengan point of view ilmiah. Perspektif etik melibatkan penjelasan, deskripsi, serta analisis yang mencerminkan pandangan pengamat sebagai individu dari luar masyarakat yang sedang dikaji. Apabila suatu fenomena kebudayaan diteliti atau dikaji menggunakan perspektif etik, maka fenomena kebudayaan tersebut akan menghasilkan suatu temuan yang cenderung konsisten di berbagai konteks kebudayaan atau memiliki karakteristik yang lebih. Prinsip dasar antropologi yang ketiga adalah relativisme kebudayaan. Dalam ilmu antropologi budaya, terdapat istilah relativisme kebudayaan yang merupakan prinsip yang melihat nilai, perilaku, dan budaya dari kelompok masyarakat sesuai dengan konteks budaya masyarakat yang sedang dikaji. Relativisme kebudayaan juga merupakan suatu pandangan yang berpendapat bahwa setiap masyarakat, nilai, budaya, kebiasaan, keyakinan, dan aktivitas harus dilihat dan juga dipahami melalui lensa budaya mereka sendiri. Dalam konsep relativisme kebudayaan, tidak ada budaya yang dianggap lebih baik atau budaya yang dianggap lebih rendah dari budaya yang lain. Hal ini karena setiap budaya tentu memiliki nilai-nilai tersendiri. Setiap masyarakat tentu memiliki variasi budaya
serta pendekatan yang unik dalam mengatur hubungan serta tindakan setiap anggotanya. Setiap budaya tentu memiliki norma moral dan standar etika yang berbeda, sehingga suatu tindakan atau nilai yang dianggap benar oleh sekelompok masyarakat belum tentu dianggap baik oleh kelompok masyarakat yang lain. Oleh karena itu, dalam pandangan relativisme kebudayaan, budaya dipandang sebagai suatu hal yang bersifat kontekstual terkait dengan keadaan budaya dari tempat ke tempat yang lain. Sebagai contoh, perbedaan nilai mengenai sendawa setelah makan pada budaya masyarakat Korea dan pada budaya masyarakat Indonesia. Pada budaya masyarakat Korea, sendawa setelah makan merupakan suatu hal yang lazim dilakukan dan menandakan bahwa orang tersebut sangat menikmati hidangan yang telah disajikan. Berbeda dengan budaya masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa sendawa setelah makan di depan orang banyak merupakan suatu hal yang dianggap kurang sopan. Hal ini menunjukkan relativisme kebudayaan bahwa suatu nilai yang berlaku dan dianggap benar pada masyarakat dengan kebudayaan tertentu belum tentu berlaku sama dan dianggap benar pula pada masyarakat dengan kebudayaan yang lain. Pada dasarnya, relativisme kebudayaan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyelidiki ragam budaya tanpa memihak. Prinsip relativisme kebudayaan untuk membantu menghindari penilaian yang bersifat bias terhadap budaya lain dengan menggunakan standar budaya sendiri. Berdasarkan materi yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 prinsip dasar antropologi. Di antaranya adalah yang pertama, pendekatan holistik, yang kedua, perspektif emik dan etik, dan yang ketiga adalah relativisme kebudayaan. Dari ketiga prinsip-prinsip dasar tersebut, masing-masing memiliki fokus tersendiri dalam setiap penelitian antropologi. Setelah menyimak video pembelajaran mengenai prinsip dasar antropologi, untuk memperdalam pengetahuan teman-teman dapat mengerjakan tugas yang sudah saya siapkan. Tugasnya adalah yang pertama, amati fenomena sosial dan budaya yang ada di lingkungan sekitar kalian. Lalu yang kedua, identifikasi dan uraikan makna fenomena sosial budaya yang telah kalian amati menggunakan salah satu prinsip dasar antropologi yang sudah dijelaskan. Lalu yang ketiga, kerjakan tugas tersebut dalam bentuk PDF, lalu kumpulkan pada link Google Drive yang sudah saya cantumkan di bawah ini ya. Sekian materi belajar kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.